Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah dari Pemalang ingin bertanya Buya. Benarkah virus corona akan berakhir tanggal 13 Juni? Sebab saya membaca sebuah postingan yang mana mengatasnamakan sebuah lembaga aswaja. Di situ mengatakan bahwa berdasarkan tinjauan falakiyah atau ilmu astronomi, bahwa dengan akan munculnya bintang Suraya pada tanggal 7 Juni atau 13 Juni, itu menjadi pertanda virus atau wabah yang melanda bumi akan hilang. Tinjauan falakiyah itu dihubungkan dengan beberapa hadis tentang ilmu perbintangan. Benarkah demikian Buya, bahwa tanggal 7 atau 13 Juni nanti akan berakhir berdasarkan ilmu falakiyah dan hadis Nabi SAW? Baik, Juni masih lama. Harapan kami adalah besok atau nanti sudah selesai itu. Baik, ada pun riwayat, ada itu riwayat diriwayatkan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam dua riwayat nih, idza tala'at Thuraya, jika tampak bintang kejora atau Thuraya, kejora ya, bintang Thuraya sobahan di waktu pagi, begitu, rufi'atil ahadu an ahlil balati, akan diangkat bencana dari kampung itu. Dalam riwayat lain, matola'an najmu, matola'an najmu sobahan, qattu, tidak ada bintang yang keluar di pagi hari. Wabi qaumin ahadun, di satu kaum itu ada ahadun, ada bencana, illa rufi'at au khufifat, kecuali akan diringankan atau diangkat. Itu riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kesahihan ulama berbeda. Imam Suyuti mengatakan hadis dhaif, tapi sebagian mengatakan hadis sahih atau hasan paling tidak. Cuman kita kembali kepada kisah di Arab sana. Itu sebetulnya karena yang namanya bintang Thuraya itu keluarnya adalah di awal musim panas. Bersama musim dingin yang berlalu itu waktu itu kisahnya ada wabah yang menimpa tanaman-tanaman itu. Dan secara alami itu wabah akan berakhir di saat mulai muncul musim panas waktu itu. Dan Nabi sampaikan bahasanya idza tala'at Thuraya sobahan, kalau sudah nanti, nah di sini Thuraya itu akan muncul, memang muncul di pagi di awal musim panas. Dan itu adalah berkisah tentang tanaman-tanaman pada zaman itu. Dan setelah itu mungkin ada musim, karena ada musim panas akan terbunuh, bakteri dan sebagainya akan hilang dan kering, karena pembasahan kadang-kadang menjadikan kelembapan dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Yang jelas kisahnya semacam itu. Baik, itu adalah kisah pada zaman-zaman itu. Dan itu akan berlaku dalam setiap masa. Jika ada, kalau kita ada wereng, ada wabah yang menyerang kepada menyerang kepada perkebunan, maka menjelang musim panas, di saat, bahkan itu di saat panas-panasnya nanti. Jadi kalau korma itu kalau sudah nggak ada panas itu akan busuk, nggak menjadi kering, nggak jadi korma. Samu menjadi panas-panasnya itulah nanti akan menjadi matang itu. Jadi yang bakteri-bakteri hilang, kemudian korma jadi matang. Ini adalah yang dijelaskan para ulama tentang kisah hadis itu. Adapun di saat ada musibah kita menghubung-hubungkan itu bukan suatu yang salah. Akan tapi yang menjadi masalah adalah jika kita menghubungkannya salah, lalu orang menganggap hadis itu salah. Jangan dikit-dikit membawa begitu. Kalau husnudon, oke, semoga berakhir itu wabah. Iya. Jadi ada namanya penemuan ilmiah dan kajian-kajian ilmiah. Bagaimana menghubungkan dengan firman, menghubungkan dengan hadis. Pegangan kita hadis. Penemuan ilmiah bisa salah. Jangan sampai nanti gara-gara ini hadis kita ekspos begini, tak taunya wabah belum selesai lalu mengatakan, oh Nabi bohong. Ini bahaya sekali. Sudahlah, urusan riwayat ini cerita tentang keadaan zaman itu. Kalau kita bawa dalam wilayah husnudon, iya, semoga benar nih, karena Nabi berucap semoga bisa diterapkan hari ini. Tapi jangan sampai memastikan harus begini. Oh selesai, Nabi yang ngomong begini pasti dan sebagainya. Wah, ini Anda telah memastikan ini Anda telah salah. Karena apa? Nabi pun tidak ngomong seperti itu. Nabi hanya buat semacam itu. Adapun omongan sabda baginda Nabi jika sesuai, dan memang Nabi tidak pernah berbohong dan omongan Nabi salah. Tapi jangan sampai di saat ada penemuan sesuatu lalu kita hubungkan dengan ayat, giliran penemuan ini salah maka dianggap ayat ini salah. Iman kita bangun dengan firman, iman kita bangun dengan hadis-hadis Nabi,
Adapun penemuan baru apa saja, penemuan-penemuan ilmiah ini, jika sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, itu hanya sekedar pendukung keimanan kita. Jangan membangun keimanan, keyakinan dengan penemuan-penemuan tersebut. Kalau ada penemuan sesuai dengan firman dan hadis Nabi, berarti benar. Kalau ada penemuan ternyata kok tidak sesuai dengan hadis dan Quran, maka ketahuilah yang salah penemuannya, atau orang yang nggak paham untuk menyambungkan dengan ayat dan firman. Berkenaan dengan ini, tolonglah jangan sampai nanti hadis Nabi dijadikan bahan ejekan. Kalau masalah husnudzon, oke, alhamdulillah, semoga Allah mengangkat. Jangan sampai nanti ternyata Thuraya Lomal ilmu falak bisa melihat nanti bintang kejora kalau tidak salah terjemahannya, itu akan terbit nanti di pagi hari. Nah, kalau di Arab sana adalah di musim panas, mungkin diperkirakan ya bulan-bulan ini musim panas. Ini lagi panas-panas bulan-bulan ini. Kalau sudah terbit Thuraya akan terangkat wabah. Ini wabah umum, bukan ini saja. Wabah masalah perkebunan dan pertanian. Terpentingnya adalah jangan kita ini memanfaatkan zaman gaya viral ini, membawa firman atau hadis Nabi ya, dengan penafsiran kita sendiri, cara pemahaman kita sendiri, yang itu akan bisa menjadi sebab orang merendahkan firman Allah dan merendahkan sabda Nabi. Kita juga pernah baca ini, tapi ini husnudzon, ini adalah kisahnya ada di sana. Cuman apakah ini corona? Ya semoga, tapi jangan pastikan. Kabar gembira, ingat Nabi bersabda corona berakhir apa tadi, berapa tanggal berapa tadi, Juni. Akhirnya orang baca hadis, benar hadis begini, padahal penjelasannya seperti tadi. Tak taunya apa, belum berakhir, bohong Nabi. Bisa begitu, bahaya. Anda menodai Nabi dong. Jangan memastikan bahwasanya omongan Nabi pasti dengan ini. Nabi tidak membahas masalah ini, tapi bisa jadi pas. Iya, boleh kalau begitu, tapi jangan pastikan ini dulu. Kalau Anda memastikan, nanti akan jadi masalah. Naudzubillah, kita yang menodai hadis Nabi, kita yang menodai ayat-ayat Al-Quran. Ada orang yang menghubung-hubungkan kajian ilmiah dengan ayat, bukan sebuah yang salah, akan tapi waspada. Sandaran kita adalah sah. Kalau ternyata ada ketidaksesuaian, jangan salahkan ayat. Kunci kita berarti mungkin cara menafsiri kita salah, atau memang salah penafsiran tersebut, atau caranya salah. Gak boleh Al-Quran disalahkan, hadis Nabi disalahkan. Jadi sekarang kami kunci bahwasanya Nabi tidak pernah salah jika insahal khabar, jika hadis itu benar. Riwayat Imam Ahmad dan lainnya banyak mengatakan hadis itu. Imam Suyuti mengatakan tidak benar hadis itu. Banyak perawi hadis mengatakan hadis tidak benar. Selagi tidak benar, gak perlu lagi kita bahas. Tapi bagi yang mengatakan mentasih, ada sebagian dari mereka mengatakan hadis itu hasan, masih bisa dianggap. Tapi setelah hadis itu, anggap saja hadis mutawatir, anggap saja. Sementara dia tidak mutawatir, hadis sahih dan benar. Jangan Anda memastikan tafsirannya adalah urusan corona. Anda jangan mendahului sabda Nabi. Nabi tidak ngomong seperti itu. Jangan sampai nanti orang mendustakan baginda Nabi. Memang kita panik, tapi harus paniknya orang yang masih ada kesadaran. Paniknya orang itu kalau dengan kesadaran, harus bicara pun harus sesuai dengan petunjuk syariat. Tapi kalau orang panik tidak pakai kesadaran, seperti orang tenggelam di laut, panik. Atau di sungai, lihat, yang dijadikan pegangan bukan kayu, rumput pun jadi pegangan. Nggak jelas, pokoknya akhirnya mendapatkan hadis ini langsung diekspos begini, ditafsiri sendiri, akhirnya kita menodai hadis Nabi, berdosa dengan Nabi, mendahului Nabi. Nabi tidak mengomong ini kasus corona kok, kenapa kita pastikan ini corona? Terakhir, bab husnudzon. Oke, semoga berakhir corona ini bahkan sebelum terbitnya bintang kejora. Nggak usah nunggu kejora, kelamaan kejora. Hari ini kita juga masih pengen makan, pengen keluar belajar majelis, bintang kejora masih lama. Kita harapannya setelah ini diangkat musibah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.